Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Rabu tanggal 16 November tahun 2022, bersama saya, Lukas Sukan. Puji syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, dapat menghirup udara sejuk segar di pagi hari ini, bukti bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kita sampai pagi hari ini. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh yang sehat, menghirup udara sejuk segar di pagi hari ini. Bukti bahwa kasih pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dan itulah yang boleh kami alami hari lepas hari hingga pada saat ini. Bapa yang Maha Baik, sebelum kami memulai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu untuk kembali membaca dan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Kami mohon kehadiran Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengarkan pada pagi hari ini, biarlah mendasari seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Bersabdalah kepada kami Bapa, karena kami bersedia untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, sumber kebenaran yang sejati, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13. Demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema renungan pada pagi hari ini adalah berkat di balik masalah. Pada suatu hari ada seekor kura-kura mengeluhkan keadaannya. Betapa tidak ia harus berjalan ke sana kemari dengan beban berat yang ada di atas punggungnya. Apabila ketika melihat katak yang bebas melompat ke sana kemari dengan entengnya, kura-kura itu semakin tidak terima dengan keadaan yang ada pada dirinya. Ia marah. Pikirnya, Tuhan itu tidak adil. Mengapa katak bisa melompat sedangkan ia tidak bisa dapat melompat? Bahkan berjalan pun harus merangkak pelan, saking beratnya beban yang ada di atas punggungnya itu. Sampai suatu hari ia melihat ada burung Raja Wali memangsa katak dengan mudahnya. Barulah kura-kura itu sadar bahwa apa yang selama ini dianggap menjadi beban dalam hidupnya, justru itulah yang menyelamatkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang sama seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Sejujurnya kita sering mengeluhkan masalah yang kita hadapi dan tekanan hidup yang harus kita tanggung. Kita merasa bahwa hidup ini begitu berat, dan seringkali yang muncul dalam hidup kita adalah keluh kesah. Apabila kita membandingkan dengan orang lain yang seolah hidupnya sempurna, bahagia, dan seolah tidak pernah ada masalah.
Kadang kita kecewa karena berpikir Tuhan itu tidak adil dalam kehidupan kita. Benarkah Tuhan tidak adil? Sebenarnya tidak. Sebab setiap orang memikul salibnya masing-masing. Orang lain sebenarnya juga punya masalah yang dihadapinya sendiri-sendiri. Entah itu masalah karena sakit penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi, pekerjaan, studi, masalah relasi dengan orang lain yang kurang baik, dan lain sebagainya. Benarkah Tuhan tidak baik? Tentu saja Tuhan itu baik. Bahkan ketika Dia mengizinkan kita menanggung beban hidup yang berat. Ada beberapa alasan yang harus kita percayai. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Alasan pertama, Tuhan tidak pernah memberikan masalah dengan tujuan untuk menghancurkan hidup kita. Sebaliknya, Tuhan mengizinkan masalah supaya kita menjadi orang Kristen yang tangguh, orang Kristen yang kuat untuk menghadapi semuanya. Dan yang kedua, dalam banyak hal masalah bukanlah musuh, tetapi justru menjadi sahabat karib dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mendapatkan masalah. Pikirkan ini. Bukankah kita lebih mudah bertumbuh karena masalah daripada karena kemudahan? Dan hal yang ketiga, seberat apapun beban hidup yang harus kita tanggung, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat menanggung segala perkara bersamanya. Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk menjalani kehidupan ini, menghadapi masalah-masalah ini seorang diri saja. Sebagaimana kura-kura bersyukur untuk beban yang ada di atas tubuhnya atau di atas punggungnya, demikian juga kita bersyukur untuk masalah-masalah yang selalu kita hadapi setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ingat, apapun beban-beban kehidupan yang kita hadapi, Tuhan tidak akan membiarkan kita menanggungnya sendiri. Sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Biarlah kita terus menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dan sebuah pesan penting bagi kita adalah jangan melihat beban-beban kehidupan itu jauh lebih besar dari kasih setia Tuhan yang kita alami dan rasakan. Ketika kita bangun pagi hari ini, bukankah itu adalah salah satu wujud kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari? Marilah kita mensyukuri semuanya itu adalah anugerah Tuhan yang terindah dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur karena kehidupan ini terus kami jalani. Kami bersyukur karena segala hal yang boleh dapat kami alami, termasuk masalah-masalah dalam kehidupan kami. Itulah cara Tuhan memelihara kehidupan kami, agar kami tetap kuat tabah untuk menghadapi semuanya. Karena di balik pergumulan hidup, beban-beban kehidupan yang kami hadapi dan kami alami, Tuhan menyediakan hal yang terindah dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, hari ini kembali kami akan memulai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami hari ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan menyertai kami. Tuhan pasti akan memberi kami jalan keluar untuk mengatasi berbagai beban-beban kehidupan. Bapa yang Maha Baik, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kami di sepanjang hari ini.
Inilah doa permohonan kami Bapa, di dalam nama Yesus, sumber kebenaran yang sejati. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.